Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kami ucapkan telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kami sudah menyelesaikan tugas tentang penetapan awal Ramadan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perbedaan dalam penetapan awal Ramadan. Misalnya ketika pemerintah menetapkan awal puasa 2 hari lagi, tetapi ada ormas Islam yang menetapkan esok hari. Hal ini tentu membingungkan sebagian umat, termasuk kalangan mahasiswa. Lalu, dalam kondisi seperti ini, mana yang harus kita ikuti? Apakah keputusan pemerintah atau ormas? Dan bagaimana jika ternyata kita berpuasa di hari yang keliru? Apakah ibadah kita tetap sah atau justru sia-sia? Nah, untuk itu, dalam video kami akan membahas persoalan tersebut dari sudut pandangan fikih dan prinsip kehati-hatian dalam beribadah. Di sini kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Muhammad Ibrahim Nasution dan saudari Nikita Kayakanepi, saudari Pariha Nabila, saudari Wulansari Kipki Telaum Banua, saudara Rido Awali, dan saudara Ardan Syahri Wardana. Pada video kali ini kami akan membahas semuanya secara rinci. Pengertian puasa. Dalam bahasa Arab, puasa disebut asyam atau as-saumu. Secara bahasa, asyam atau as-saumu bermakna al-imsak, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Hukum melaksanakan puasa. Adapun hukum melaksanakan puasa, di dalam syariat Islam, puasa terbagi kepada 2 jenis ditinjau dari hukumnya. Yang pertama, puasa yang wajib, dan yang kedua adalah puasa sunnah. Adapun puasa wajib, pada dasarnya hanya satu, yaitu puasa Ramadan. Sedangkan puasa selain Ramadan, hukumnya adalah sunnah, kecuali apabila puasa sunnah tersebut dinazarkan oleh seseorang, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Materi selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Orang yang wajib berpuasa adalah apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, Islam. Kedua, mukallaf. Ketiga, tidak terdapat kondisi penghalang. Apapun kondisi penghalang yang menyebabkan seseorang tidak diwajibkan berpuasa adalah A. Haid, B. nifas, C. pingsan atau hilang akal, D. sakit, E. musafir. Materi selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat yang mesti dipenuhi agar puasa seseorang sah adalah 1. Islam, kedua mumayyiz, ketiga terbebas dari haid, nifas, hilang akal, dan segala hal yang membatalkan puasa. Baik, materi selanjutnya di sini kita akan membahas sebuah studi kasus. Kasusnya yaitu, setelah sidang isbat diumumkan, seorang mahasiswi bingung ketetapan Ramadan mana yang harus ia ikuti. Pemerintah menetapkan Ramadan jatuh pada lusa atau 2 hari lagi, sedangkan terdapat ormas Islam yang menetapkan esok hari. Ia takut jika ia berpuasa lusa dan ternyata Ramadan telah masuk esok hari, maka ia merasa seperti berdosa. Namun, jika besok ia puasa dan ternyata Ramadan belum masuk, ia merasa seperti sia-sia. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas kajian teori dari sebuah kasus yang saya baca sebelumnya. Penetapan awal Ramadan merupakan salah satu isu yang paling penting dalam bab puasa. Karena dari sinilah dimulainya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Dalam buku Usul Fikih dari Bapak Ahmad Muhaisin Syarbaini dijelaskan bahwa puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang pelaksanaannya sangat diatur oleh syariat, baik dari segi waktu, syarat, maupun rukunnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah penetapan masuknya bulan Ramadan, karena dari sinilah dimulainya kewajiban berpuasa. Kajian teori, perspektif usul fikih. Dalam bab puasa, penetapan awal Ramadan sangat erat kaitannya dengan metode penetapan masuknya bulan baru, yakni melalui ruqyah dan hisab. Buku ini menegaskan bahwa kedua metode ini memiliki dasar syariat yang kuat. Ruqyah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk memulai berpuasa ketika melihat hilal dan berbuka ketika melihat hilal Syawal. Sementara itu, hisab juga diakui dalam Islam, terutama ketika teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang sehingga perhitungan astronomi dapat dilakukan dengan akurat. Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama mengadakan sidang isbat sebagai forum resmi yang melibatkan para ulama, ahli astronomi, dan perwakilan ormas Islam untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan kolektif yang berlaku secara nasional. Sidang isbat ini biasanya memadukan hasil ruqyah dan hisab, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena penetapan awal Ramadan bukan hanya soal ibadah personal, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, persatuan, dan harmoni umat Islam di Indonesia. Dalam usul fikih, penetapan awal Ramadan termasuk perkara ijtihadiyah, yaitu perkara yang tidak ada dalil qati atau pasti, yang mengatur secara rinci sehingga terbuka ruang ijtihad bagi para ulama. Dalam perkara ijtihadiyah, umat diperintahkan untuk mengikuti otoritas yang sah dan menghindari perpecahan. Kaidah usul fikih yang sangat relevan dalam konteks ini adalah keputusan imam atau pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat. Artinya, keputusan pemerintah dalam perkara yang diperselisihkan di antara para ulama menjadi pegangan utama agar masyarakat tidak terpecah dan ibadah tetap berjalan dengan keyakinan yang kuat. Buku ini juga menekankan bahwa salah satu syarat sah puasa adalah mengetahui dengan yakin bahwa bulan Ramadan telah masuk. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pengumuman resmi pemerintah atau melalui informasi yang dapat dipercaya. Jika seorang berpuasa sebelum ada kepastian masuknya Ramadan, puasa dihitung sebagai puasa sunnah, bukan puasa wajib Ramadan. Namun, jika ia mengikuti keputusan pemerintah dan ternyata menurut pendapat lain Ramadan sudah masuk, ia tidak berdosa karena telah mengikuti otoritas yang sah dan memberi ijtihad sesuai kemampuannya. Allah menilai berdasarkan niat dan usaha mencari kebenaran, bukan semata-mata untuk hasil akhir. Perspektif fikih kontemporer. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih al-Islami wa adillatahu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, perbedaan penetapan awal Ramadan adalah hal yang terjadi sejak masa sahabat Nabi. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah penetapan awal Ramadan bersifat lokal atau setiap wilayah mengikuti ruqyah masing-masing, atau global, atau satu ruqyah berlaku untuk seluruh dunia Islam. Namun dalam konteks negara modern, mengikuti otoritas resmi negara dianggap lebih maslahat untuk menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa jika seorang mengikuti keputusan pemerintah dan ternyata menurut kelompok lain Ramadan sudah masuk, ia tidak berdosa karena sudah berijtihad dan mengikuti otoritas yang sah. Jika ia berpuasa lebih awal dan ternyata belum masuk Ramadan, puasanya tetap sah sebagai puasa sunnah. Dalam perkara ijtihadiyah seperti ini, tidak ada dosa bagi yang mengikuti salah satu pendapat yang kuat, selama ia berusaha mencari kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Kekhawaritan berdosa atau sia-sia dalam kasus ini tidak perlu dibesar-besarkan karena Allah menilai berdasarkan niat dan usaha seseorang dalam mengikuti kebenaran. Dalam praktiknya, perbedaan penetapan awal Ramadan di Indonesia memang kerap terjadi antara pemerintah dan beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan berdasarkan sidang isbat, sedangkan ormas-ormas seringkali memiliki metode hisab atau ruqyah sendiri yang kadang menghasilkan tanggal berbeda. Hal ini sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memastikan ibadahnya sah dan benar di sisi Allah.
Namun sebagaimana ditegaskan dalam kedua referensi di atas, sikap yang paling bijak dalam menghadapi perbedaan ini adalah dengan mengikuti keputusan pemerintah sebagai otoritas yang sah. Hal ini tidak hanya menjaga keabsahan ibadah secara syariat, tetapi juga menjaga persatuan umat dan menghindari fitnah serta perpecahan di tengah masyarakat. Jika seseorang tetap ingin berpuasa lebih awal sesuai keyakinan ormas tertentu, maka puasanya tetap sah sebagai puasa sunnah jika ternyata belum masuk Ramadan. Sebaliknya, jika ia mengikuti pemerintah dan ternyata menurut pendapat lain Ramadan sudah masuk, ia tidak berdosa karena sudah mengikuti kebenaran yang diyakini dan telah berpegang teguh pada otoritas yang sah. Dengan demikian, dalam perkara ijtihadiyah seperti penetapan awal Ramadan, yang terpenting adalah niat yang benar dan usaha mencari kebenaran sesuai kemampuan. Allah Maha mengetahui niat dan usaha hambanya. Tidak perlu merasa berdosa atau sia-sia selama sudah berusaha mengikuti kebenaran dan otoritas yang sah. Adapun kesimpulan dari video kami ataupun penjelasan kami pada kesempatan kali ini ialah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswi yang bingung ataupun mahasiswa yang bingung dalam memilih ketetapan awal Ramadan antara keputusan pemerintah dan ormas Islam tidak perlu merasa berdosa atau sia-sia selama ia berpegang pada otoritas yang sah dan berniat mencari kebenaran. Mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan lebih utama untuk menjaga persatuan umat dan menghindari perpecahan, sebagaimana diajarkan dalam usul fikih dan ditegaskan oleh para ulama kontemporer. Jika ia berpuasa lebih awal dan ternyata belum masuk Ramadan, puasanya tetap sah sebagai puasa sunnah. Dalam perkara ijtihadiyah seperti ini, niat dan usaha mencari kebenaran lebih utama daripada hasil akhir, dan Allah Maha mengetahui niat hambanya. Mungkin dengan video kami ini kita dapat menjawab persoalan tadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.